manusia juga punya salah hilaf, sehingga saya mohon maaf dari lubuk hati yang dalam saya ini menyampaikan mohon maaf saya kepada seluruh masyarakat, kepada teman-teman semuanya mungkin yang tidak sempat bertemu dengan saya meskipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kabar Singkil Metuah. Pada hari ini saya langsung bersama Bapak Kajari Kabupaten Aceh Singkil, di mana Bapak Kajari ini sebentar lagi akan meninggalkan kita, pindah tugas. Baik Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana ceritanya Pak Kajari itu menjabat di Aceh Singkil ini Pak? Silakan Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Jul di sela waktunya kesibukan beliau sebagai jurnalis masih sempat untuk bersilaturahmi dengan saya di jelang-jelang akhir penugasan saya sebagai Kajari Aceh Singkil. Saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Aceh Singkil itu sejak 16 Juni tahun 2020, dilantik di Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemarin saya mendapat surat keputusan dari Jaksa Agung, dimutasikan, dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah di Koba, Bangka Belitung. Sekarang tanggal 25 Februari 2023. Jadi saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Singkil lebih kurang 2 tahun 6 bulan. Ya, cukup lama dan menyenangkan. Jadi kira-kira Pak, selama menjabat di Aceh Singkil sebagai penuntut dari negara, kira-kira tantangan apa yang paling berat dilaksanakan oleh Pak Kajari? Ya. Kita ini kan sebagai jaksa penuntut umum. Jadi di samping sebagai jaksa penuntut umum, kami juga sebagai jaksa penyidik. Di samping sebagai jaksa penyidik juga sebagai jaksa pengecara negara. Jadi ada 3 ini, ya kan? Jaksa pengecara negara nanti di bidang perdata tata usaha negara, di jaksa penyidik nanti sebagai perkara-perkara tindak pidana khusus itu, dan sebagai jasa penuntut umum di tindak pidana umum. Jadi ada 3 ini, harus ada 3 yang perlu kita pahami. Nah, tantangan terberat selama saya menjabat itu 2 tahun 6 bulan ini, pertama itu ada perkara tindak pidana umum yang menghebohkan itu, Aceh Singkil. Aceh Singkil itu kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak atas nama Laudia Cynthia Bera, yang warga Lipak Kajang, Kajang itu yang dimana pelakunya itu melakukan kekerasan, ya, di samping melakukan pemerkosaan, juga melakukan pembunuhan sampai dikubur itu, sehingga hasil sampai kita melakukan rekonstruksi bersama dengan penyidik Polres Singkil untuk mengungkapkan tentang modus-modus operandi tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sampai tahapan-tahapan itu, tahapan pemberkasan berjalan lancar sampai lengkap berkas perkara. Selanjutnya kita berdua satu dan limpahkan ke pengadilan. Proses persidangan saya langsung sidang itu Pak. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, karena ini menarik perhatian masyarakat, menghebohkan. Langsunglah Pak Kajari turun sebagai penuntut umum. Saya langsung ikut sebagai jasa penuntut umum untuk mensidangkan perkara ini sampai tuntas, dan kami menemukan memang tindakan daripada terdakwa itu sangat sadis dan memang tidak berperi kemanusiaan, sehingga kami ajukan dari kami sebagai penuntut umum yang mengajukan ke karena ini perkara penting Pak, jadi kami ajukan ke Kejaksaan Tinggi, selanjutnya ke Kejaksaan Agung, yaitu tuntutan mati. Tuntutan mati, pidana mati. Berarti itu diantaranya yang paling berat. Pidana mati akhirnya disepakati, disetujui pimpinan, dan kami untuk pidana mati, dan
berdasarkan fakta dan keyakinan hakim juga, kompromi dengan kita, dan putusannya juga pidana mati. Pidana mati ini kepuasan bagi kami sebagai penuntut dapat membuktikan. Apalagi itu harapan orang tua anak waktu itu Pak ya. Menghebohkan itu Pak, ya kan? Bukan sekali, dan memang juga tidak berperi kemanusiaan anak lagi kan, anak-anak seperti itu kan. Nah, tantangan lain di samping kasus pidana umum juga perkara tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi yang kami tangani selama menjabat di sini, yaitu yang melibatkan pejabat pemerintahan di Kabupaten Sisingkil. Itu tantangannya berat juga itu, karena bawa pejabat heboh juga seperti itu kan. Itu seperti itu, tapi alhamdulillah dapat kami selesaikan, mengungkap modusnya, bahwa memang di situ ada tindak pidana korupsi, dan syukur itu kita juga putus ingkrah sebenarnya udah ingkrah dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat seperti itu. Dan tantangan lain juga, karena Aceh Singkil ini juga kan beragam, beragam suku, agama, etnis seperti itu. Nah, melalui daripada bidang intelijen itu melakukan penggalangan, pengamanan, penggalangan seperti itu tentang keharmonisan, kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, dan menciptakan kedamaian lah di sini seperti itu ya. Pendekatan tokoh agama, etnis agama tertentu. Samping itu juga kita melakukan pakem, pengurusan dengan kepercayaan masyarakat, supaya menghindari adanya nanti letupan kecil nanti yang dapat membawa ketidakharmonisan. Alhamdulillah syukur itu berjalan dengan baik. Kembali tantangan berat nih Pak, karena Singkil ini karena pernah ada kejadian 2015 itu yang letupan itu, sehingga kita dipiankan betul pimpinan. Nah, tolong itu Pak Kejari, intelnya itu diawasi itu, jangan sampai ada letupan, sehingga kita bersama Forkopimda, para penegak hukum yang lain, masyarakat, hampir sampai akhir jabatan saya, tantangan itu dapat dilewati dengan baik, syukur. Selanjutnya Pak, sekarang ini kan lagi RJ nih Pak, ya kan. Jadi sebagian masyarakat ini kalau kita perhatikan sangat memanfaat. Jadi harapannya Pak terkait RJ itu Pak. Harapan saya bahwa ini kan salah satu program kita berdasarkan undang-undang ini, dan telah ada peraturan Jaksa Agung ya nomor 15 tahun 2020 tentang bagaimana menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Yang perkara kecil tidak perlu ditindaklanjuti sampai ke persidangan seperti itu, karena itu nanti bisa membuat ketidakharmonisan masyarakat, meskipun sedikit-sedikit penjara. Nah, RJ ini kita di Kabupaten Sisingkil kemarin tahun 2021 itu sekitar ada 4 perkara waktu itu, baru pertama kali itu Pak. 4 perkara kita di Singkil dapat melakukan justice. Dan 2022 kemarin kita ada sekitar 11 perkara sehingga kita memperoleh satu penghargaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, yang kita penghargaan terbaik dan pemanfaatan rumah justice ini. Kita ada 116 desa ini, 116 desa kita bentuk rumah restoratif justice, dan ini dapat dimanfaatkan nih Pak, kan berdasarkan evaluasi kita yang kita lakukan dari grup ini, masyarakat itu hampir 50, 60, 30, 40 itu melaporkan nih kegiatan-kegiatan ada penyelesaian perkara di desa-desa di rumah RJ itu. Nah, saya bisa bandingkan itu
Kalau tidak ada rumah RC mungkin bisa sampai 30 perkara itu. Iya, betul. Ya kan, 40 perkara udah masuk tuh persidangan. Nah, ini tidak sampai di proses penyidikan. Dia tak sampai ke proses penyidikan di kepolisian. Nah, kita juga tidak sampai. Sudah diselesaikan di bertindaklah situ kepala desanya, ya kan, korbannya, tersangkanya, keluarganya, imam mukim, bahasa menyelesaikan. Saya bilang alhamdulillah ini memang senang gitu Pak, senang kali bahwa memang berperan itu masyarakat, ya kan. Di samping kita penegak hukum yang melakukan itu, masyarakat bisa. Ini kepala desa itu memang yang dianukan adat istiadatnya itu dilakukan. Itu kan seperti itu penyelesaian restoratif justice. Hanya ada kita kan sudah sosialisasi itu semua kepala desa, perangkat imam mukim. Ini berjalan dengan baik seperti itu. Baik Pak, selama menjabat di Aceh Singkil ini Pak, kira-kira kesan untuk pribadi Pak Kajari, bisa dijelaskan sedikit apa kesannya? Kesan pertama bahwa di Aceh Singkil ini damai tenang Pak. Damai tenang. Damai tenang masyarakatnya, ya kan. Kedua, bisa berwisata, ya kan, bisa berwisata ke pulau, tenang-tenang, ya kan, bersama pegawai yang lain, masyarakat yang lain seperti itu. Jadi masyarakat Singkil ini kan memang perlu dibangun ke pariwisataan itu. Pariwisata. Karena di Aceh Singkil ini lengkap Pak ya, bosan ke laut, pergi ke rawa. Betul. Rawa ada rawa Singkil, ya kan, ada pulau banyak. Saya udah berapa kali juga sampai ke Kuala Baru itu, sampai kalau sana seperti itu kan, jalan juga seperti itu, ya kan. Ya mudah-mudahan lah ini memang kalau dikemas pemerintah daerah dengan baik, ya kan. Apalagi ini kan memang harus dipromosikan lah. Itu saya lihat Pak Jul nih yang luar biasa mempromosikan pariwisata Singkil ini, ya kan. Mudah-mudahan ke depan makin maju Pak. Itu bilang, wah ini harus pemerintah daerah yang lebih mensupport lagi kan, ya kan. Tapi kan artinya pada teman-teman kita jurnalis, ya kan, insan pers juga memberikan kontribusi yang besar kan, besar untuk menunjang pariwisata di Singkil, ya kan. Nah, kalau tingkat perkara pidana umum rata-rata kita termasuk damai Pak. Damai ini kalau dibandingkan kabupaten yang lain, karena kita perkara yang kami terima dari polisian itu berkisar 4-5 perkara setiap bulan. Artinya kan tenang ini. Tenang. Jadi kesan saya bahwa Singkil ini memang tenang. Tenang, ya kan, damai seperti itu, ya kan. Punya kesejukan karena religiusnya itu kan Pak ya. Religiusnya sebagai kabupaten dari Syekh Abdul Rawat Singkil itu kan, karena ulama besar itu, sehingga kita seluruh masyarakatnya juga seperti itu, ya, membuat kedamaian, ketenangan seperti itu. Ya. Kira-kira pesan untuk Aceh Singkil ini Pak? Pesan saya pertama terkait dengan pemampatan rumah RJ itu Pak, yang kita sudah bangun. Rumah RJ yang 116 itu masing-masing desa itu dapat dimampatkan, memang dapat diselesaikan lah perkara kecil, perkara 18 perkara dalam kanun Aceh itu memang dapat diterapkan. Tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya dapat menyelesaikan. Yang kedua, perlu kebersamaan mungkin, kebersamaan ya, sinergisitas itu, sinergisitas seluruh perangkat-perangkat daerah ya, Forkopimdanya, ya kan, damai tenang itu bersinergi itu semua. Saya lihat kita selama ini sudah kompak sekali ini Forkopimdanya, perangkat-perangkat daerahnya harus juga kompak, ya kan. Dukungan juga masyarakat juga harus mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Aceh Singkil.
Pesan terakhir ya wisatanya Pak. Wisatanya harus digalakkan. Harus galakkan lagi nih. Ya kan, galakkan lagi. Sebenarnya banyak yang mau berkunjung ke Singkil, banyak nanya saya, Pak Kajari, apa wisatanya? Pulau banyak Pak. Ada Laut Singkil, ya kan? Ada kita ada makan makanannya juga, apa tuh namanya? Lokan Badaru. Lokan Badaru Pak. Ada di desa apa tuh yang desa yang perlu banyak yang sana tuh ada yang desa dikunjungi itu seperti apa tuh, kura-kura itu apa? Penyu Pak. Penyu kan, penyu seperti itu kan. Ini perlu digalakkan lagi lah, ya kan? Mungkin bandaranya nih. Bandaranya ya. Pesan saya ini kalau bandaranya jalan lagi, banyak yang mau bandaranya jalan lagi, kemudian promosinya tetap juga supaya terjangkau, terus fasilitas yang lain, dermaganya, ya kan, dermaganya situ, terus memang transportasinya nih, karena kan kalau Aceh hebat tuh 4 jam ke pulau Pak, betul, ya kan. Nah sekarang ini transportasi yang lain kan tidak kelihatan tuh, seperti Sabang kan jalan terus, kita kan nggak jalan, tidak ada berkesinambungan. Nah kalau mau sewa kapal itu kan lumayan juga harganya Pak, ya kan, tidak terjangkau memang, sehingga memang transportasinya harus digerakkan lagi nih, sehingga tidak terlalu mahal, kan, terlalu mahal wisatanya, karena itu yang tumpuan kita kan. Sementara di Aceh Singkil ini ada cuma 3 sektor Pak. Iya. Perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Makanya harus kita galakkan Pak. Perikanannya juga Pak. Ini kan Singkil kan perikanan tuh yang Bapak sampaikan itu. Ya kan, saya sebenarnya bermimpi-mimpi nih selama kemarin 2 tahun 6 bulan nih. Banyak Aceh Singkil juga tempatnya perikanan Pak. Ada galangan ikan tuh di situ tuh. Seperti apa? Kalau di Jakarta itu tuh namanya Muara Angke. Ya. Muara Angke semua tuh ikan semua satu-satu dari mana-mana kabupaten datang ke situ Pak. Nah kita nih kan di Singkil kan terkenal nih perikanan kita ini, tapi kan ada tempatnya Pak. Gak ada tempat yang disediakan fasilitas, memang di situ satu tempat, ya kan? Nah, tempat penggalang ikan ada, tapi kan masing-masing nih, ada sana, ada sini, ada sana, ada sini. Gak ada yang khusus. Kalau ada satu tempat kan bisa tuh kabupaten Subuh Salam ke sini, kabupaten lain ke sini, tapi ada tempat situ. Nah, kayak tempat ikannya tuh Muara Angke tuh gitu Pak, ya situ, sehingga mereka maju. Saya impikan itu ya, tapi mudah-mudahan ke depan kan, ya kan ada Pak PJ Bupati yang sekarang, ya kan, bisa bersama-sama dengan membangun sinergi yang bagus kepada seluruh Pakumbi pindah, perangkat daerah yang lain bersatulah untuk membangun Kabupaten Aceh Singkil gitu. Jadi Pak, Pak Kajari ini bukan informasi lagi. Memang menurut keterangan Pak Kajari tadi akan meninggalkan kantor Kajari Aceh Singkil, ya terutama kursi yang diduduk. Kira-kira harapannya ke depan Pak untuk Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ini Pak. Saya akan dilakukan serah terima jabatan Pak Sertijab itu nanti hari Jumat. Hari Jumat tanggal 10 Februari 2003 di Kejaksaan Tinggi nanti oleh Pak Kajati yang melakukan. Kita ada 6 kepala kejaksaan negeri ya. Terus ada berapa koordinator, juga ada sekitar 11 kalau tidak salah saya itu yang melakukan serah terima. Pesan saya nanti Kejaksaan ke depan mudah-mudahan dapat membangun sinergi lagi yang bagus ke pemerintah daerah, ya kan, menggalakkan humanisnya ini, humanisnya ke seperti pesan Pak Kajati kemarin Pak, humanisnya, humanis bagi masyarakat, ya kan, memberikan apa yang memang yang kebutuhan oleh masyarakat seperti itu kan, sehingga memang kita tidak kesannya kejaksaan yang menakutkan, ya kan, menakutkan seperti itu. Tapi ya selama itu kita sudah ciptakan bahwa kejaksaan kita
kita kan ada dirimu ada tuh pelayanan hukumnya gratis kita lakukan. Kemarin kita ada pelayanan juga antar barang bukti ke masyarakat, kita tidak pungut kemanapun tempatnya kita antar seperti itu ya. Pelayanan yang terbaik lah sekarang, kantornya udah bagus gini, ruang pelayanan tilangnya kita siapkan segala macam, ruang konsultasi hukum ada kita siapkan, ya kan? Nanti kedepannya juga saya berharap bahwa kejaksaan ini harus memang melakukan jaga desa itu Pak. Jaga desa memang harus benar-benar melakukan pendampingan ke sektor pedesaan itu, sehingga nanti kepala desa itu dapat memanfaatkan anggarannya, dananya memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi selama ini kan banyak kali nih kita tangani kepala desa juga ya melakukan penyimpangan, menjaga desa ya kan, jasa masuk sekolah seperti itu, yang kedepannya yang lebih diperhatikan seperti salah pendampingan ke pemerintah daerah. Jadi terakhir ini Pak, bahwa kita pantau juga di media-media ya kan banyak ucapan selamat kepada Pak Kajari. Mungkin ya mereka tidak bisa langsung menyampaikan ucapan kepada Pak Kajari. Bisa dikatakan saya sebagai mewakili ya apa yang ditulis-tulis kawan-kawan kita di media sosial. Ya, kemudian kira-kira Pak, apa penyampaian Pak Kajari terhadap yang simpati sama kita ini Pak? Pertama saya ucapkan terima kasih atas perhatian ya, simpatinya kepada kami ya, kami dan selama kami melakukan menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri Cisingkil. Rasa terima kasih ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cisingkil ya kan, kepada teman-teman yang selama ini telah memberikan kontribusi perhatian dan atensinya kepada kami ya kan. Saya terima kasih, dan saya kan tidak sebagai manusia tidak luput salah hilap Pak Jul, sehingga saya sebagai manusia juga punya salah hilap, sehingga saya mohon maaf dari lubuk hati yang dalam saya ini menyampaikan mohon maaf saya kepada seluruh masyarakat, kepada teman-teman semuanya mungkin yang tidak sempat bertemu dengan saya meskipun hanya bertemu lewat media nih Pak. Iya. Itu dia. Saya aktif juga kan menyampaikan terima kasih dukungannya selama ini ya kan sebagai kejaksaan, karena memang kita perlu juga diberikan pantau, mengawasi, diawasi juga seperti itu ya kan. Saya mohon maaf selama saya menjabat ini ada salah hilap, sehingga ringan langkah kaki saya nih Pak Juru kan? Langkah kaki saya untuk menapak untuk kedepannya, tugas-tugas kedepannya kan semakin semakin berat nih tantangan kita juga seperti yang dilakukan seperti itu. Saudara, itulah dialog kami dengan Bapak Kajari tadi. Mudah-mudahan setelah dari Aceh Singkil buat Pak Kajari semoga sukses selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul. Sukses ya selalu ya. Terima kasih ya.